Baik, kita masih bersama acara Bitok Banjarmasin Pos Bicara apa saja. Kita bersama dua narasumber kita, Pak Bambang Dery dan Pak Mauliani. Pak Mauliani, Pak, kalau kita cuaca ekstrim kita, Pak, di Kalimantan Selatan tuh kira-kira sampai kapan, Pak? Dan cuaca ekstrimnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Edi. Jadi cuaca ekstrim itu yang disebut ekstrim itu dia melebihi uh, dari apa ya? Dari curah hujan yang ditentukan seperti itu, Pak. Jadi kalau kita lihat ya tadi saya bilang sampai dengan 26 November 2024 itu hujannya bisa ringan sampai dengan lebat, Pak. Tadi disertai dengan petir dan angin kencang. Jadi bisa aja di tanggal-tanggal tersebut itu terjadi curah hujan yang ekstrim bisa aja. Tapi untuk bulan November memang tadi saya katakan prediksinya itu curah hujannya menengah, Pak. Tetapi untuk bulan Desember itu terjadi kenaikan curah hujan, Pak. Jadi di bulan Desember itu memang kita lebih waspada. Kenapa? Karena curah hujannya meningkat. Jadi tadi di bulan November itu secara umum menengah, tetapi di bulan Desember itu secara umum tinggi. Itu sampai 300 sampai 500 mm. Bahkan di wilayah Kalimantan Selatan itu bagian barat daya itu di daerah Batu Ampar, Jorong, Panyipatan, Banjarbaru, Banjarmasin, bagian selatan Kabupaten Barito Kuala itu lebih curah hujannya itu 400 sampai 500 mm. Itu curah hujannya tinggi, Pak. Jadi bisa terjadi ya curah hujan ekstrim di wilayah tersebut pada bulan Desember 2024 seperti itu, Mas Didi. Iya, Iya, Pak, itu sering dibarengi dengan angin kencang. Ini sebenarnya fenomena apa sih, Pak? baik Mas Didi. Jadi sebenarnya normalnya memang hujan itu ya sebenarnya hujan ya dengan angin itu sebenarnya umum aja sih, tidak bukan fenomena. Jadi memang normalnya memang ketika ada hujan ya angin juga memang ada. Tapi untuk prediksi angin itu memang karena cuaca itu mudah berubah-ubah ya. Jadi memang angin kita tetap sertakan tapi memang tidak seperti hujan gitu, Pak. Jadi misalnya kita berikan di peringatan dini itu memang ada potensi hujan ringan sampai dengan lebat dan kita juga beritahukan potensi angin kencangnya. Kemudian angin puting beliung memang kita nggak berikan prediksinya karena itu terjadi begitu cepat sih seperti itu sih Mas Edi. Tadi kan ada ini, Pak, disebutkan untuk perakiraan cuaca itu ada mingguan, Pak, ya, ada bulan, ada Betul. tahunan, Pak. Nah, sebenarnya masyarakat tuh yang penting yang mana sih? Terus seberapa penting sih kita kalau membaca perakiraan mingguan tuh, Pak? Baik, sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Jadi misalnya kita ingin bepergian hari esok, berarti kita cukup melihat perakiraan cuaca hari esok saja. Tetapi misalnya kita ingin melakukan tanam gitu, kita melihat prediksi curah hujan bulanan. Kira-kira kita ingin tanam di bulan ini, misalnya ini November, kita ingin tanam di bulan Desember, kita bisa lihat kira-kira di bulan Desember perkiraan curah hujan seperti apa. Airnya cukup nggak misalnya untuk menanam tanaman padi misalnya. Kalau misalnya Desember itu curah hujannya rendah, berarti tidak cukup kira-kira kebutuhan air padi kan tinggi ya. Jadi tidak cukup menanam padi. Akhirnya kita ya udah kita tanam tanaman yang tidak perlu banyak air, misalnya singkong. Kira-kira seperti itu. Jadi sesuai kebutuhannya, Pak. Semua perakiraan penting, tapi memang tergantung kita gitu. Perlu yang mana seperti itu. Aplikatif untuk bidang pertanian, Pak, ya, tapi juga di bidang lain seperti perikanan mungkin bisa, Pak, ya. Ya, banyak. Jadi untuk pertanian itu lebih ke uh, perakiraan curah hujan jangka panjang. Kita nyebutnya prediksi di atas 10 hari gitu. Jadi 10 hari, sebulan, 6 bulan. Tapi perakiraan cuaca memang perlu juga untuk pertanian. Misalnya untuk melakukan penyemprotan itu kan tidak kita lakukan saat terjadi hujan ya. Jadi kita lihat ternyata besok perkiraan cuacanya berawan. Nah, itu baik untuk penyemprotan. Memang perlu juga untuk pertanian. Tapi secara umum pertanian memerlukan curah hujan yang jangka panjang, Pak. Lebih ke prediksi iklim seperti itu. Baik, Pak Maulana, kita ke Pak Bambang Dedi dulu. Pak Siap, Bambang Mas. Dedi, cuaca ekstrim Kalsel, Pak, ya. Itu Hmm. kira-kira kalau dari BPWD itu sampai kapan, Pak, perkiraan dan langkah-langkahnya seperti apa? Jadi ya, Mas Edi ya, ini sangat-sangat pertanyaan yang sangat baik ya.
ketika kita bekerja di BPBD, itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu sudah ada ikatan kontrak batin, Mas. Artinya kita tidak boleh lengah, kita harus bekerja dalam hal 1 kali 24 jam, Mas. Makanya kami di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini telah melakukan atau telah memiliki pemetaan SDM, Mas. Nah, SDM itu kami petakan, mana skill-skill SDM kami di bidang ketika penanganan banjir. Itu sudah kami petakan, Mas. Misalnya ada 10 orang yang memang bersertifikasi di antaranya dalam hal penanganan banjir, jika nanti membantu masyarakat dalam hal penanganan banjir, korban tenggelam atau masalah bersama TNI Polri melakukan evakuasi, itu mereka, Mas. Nah, demikian juga masalah tanah longsor. Karhutla kita telah melakukan pemetaan SDM, Mas. Sehingga ketika kita terjun ke lapangan itu, kita sudah tahu si A skillnya, sertifikasinya ini, Mas. Nah, alhamdulillah. Dan kami sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah dalam hal ini, kepala daerah yang selalu mensupport dalam hal upaya mitigasi maupun penanggulangan bencana, Mas. Dari beberapa kepala daerah kita, alhamdulillah, Mas, sejak awal dari Pak Gubernur, selama saya kenal ya, dari Pak Sahrul Darham, terus Pak yang pengganti Pak Rudi Arifin, juga Pak Gubernur Kalimantan Selatan yang apa namanya, Pak Pamandirin, dan juga alhamdulillah, Mas, 2 calon gubernur kita, baik ini Acil Odang maupun Pak Muhyiddin, itu menempatkan, Mas, visi misinya adaptif terhadap perubahan iklim, Mas. Itu merupakan komitmen dari mereka berdua bagaimana menempatkan kebencanaan itu betul-betul diperhatikan, Mas. Hanya saya titip, Mas, ketika dalam RPJMD nanti, kalau boleh saran kami di Provinsi Kalimantan Selatan, adaptif terhadap perubahan iklim itu kita lengkapi lagi, Mas, dengan kalimat induknya adalah memperkuat mitigasi bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim, Mas. Soalnya ketika kalimat kita berbicara adaptif terhadap iklim, maka berbicaranya hanya iklim, Mas, bukan bencana secara umum. Tetapi kalau kita misalnya memperkuat mitigasi bencana dan adaptif perubahan iklim, maka Kalimantan Selatan ini betul-betul terproteksi, Mas. Itu harapan kami. Alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan, Mas, selama 3 tahun terakhir ini indeks ketahanan bencana kita ini meningkat, Mas. Ini karena kerja-kerja terukur dari berbagai stakeholder, utamanya kami selaku koordinator penanggulangan bencana ini, Mas, sesuai data nasional kita Kalimantan Selatan selalu naik indeksnya, Mas. Yang pertama tahun 2022, Mas, indeks ketahanan bencana kita yakni 0,42, Mas. Sekarang kita dalam tahun 2023 indeks ketahanan bencana 0,53, Mas. Naik poin. Dan kita targetkan di 2024 ini indeks ketahanan bencana daerah kita itu 0,55, Mas. Paling tidak itu kita capai. Nah, ini menandakan signifikasi peningkatan IKD kita, indeks ketahanan daerah sinkron dengan upaya mitigasi kita, Mas. Maka saya menaruh harapan betul kepada siapapun calon gubernur yang terpilih untuk memperhatikan yang namanya IKD ini, Mas. Satu hal, Mas, namanya indeks ketahanan daerah ini sangat erat kayaknya bagaimana sebuah daerah melakukan pemantapan regulasi kebencanaannya, Mas Edi. Nah, karena jangan lupa ketika indeks ketahanan daerah kita naik, ini akan menjadi sorotan dunia nasional bahkan global, Mas. Jangan sampai daerah kita, indeks kenaikan daerah kita sudah bagus, nanti di tahun 2005 atau 2026 turun, bisa saja terjadi, Mas. Jika regulasi atau misi-misi kepala daerah kurang menguntungkan dalam hal proteksi kebencanaan di daerah, Mas. Sangat penting. Dan satu hal lagi, Mas, kebencanaan sudah kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri, BNPB maupun beberapa instansi Kementerian Pusat, Mas. Ini merupakan IKO kepala daerah, Mas. Apa namanya IKO? Indikator kinerja utama kepala daerah, Mas. Ketika kepala daerah mendapat raport IKO-nya rendah, Mas, nantinya itu yang terkait dengan IKD tadi, itu akan menjadi sebuah penilaian masyarakat maupun pemerintah, Mas, termasuk dunia internasional. Makanya ini IKO kebencanaan ini sangat penting, Mas. Kata kuncinya saya mengharapkan nanti kepada Bapeda ketika penyusunan RPJMD, mari kita bersama-sama menempatkan sektor kebencanaan ini prioritas di atas prioritas, Mas. Itu Mas harapan Mas Edi. Terus Bang Dedi, ini kan ada skala prioritas ya dari BPBD, Pak, untuk penanganan bencana. Kalau daerah-daerah yang perlu skala prioritas itu di mana aja saat ini? Nah, ini sangat penting, Mas Edi. Saya sangat-sangat bersyukur pertanyaan seperti ini. Karena di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan telah mempunyai peta-peta kerawanan bencana, Mas Edi.
Misalnya banjir, kita Hmm. sudah memetakan Mas. Hmm. Ada beberapa daerah yang sangat potensi kerawanan banjir atau air pasang. Hmm. Yang pertama adalah daerah Banjarbaru itu termasuk Mas. Oh, ya. Yang kedua daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hmm. Hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, Kota Baru, dan Tanah Bumbu. Tapi semua daerah rawan banjir Mas, hanya saja tingkatan-tingkatannya saja. Nah, bagaimana peran pemerintah di sini? Peran pemerintah tidak ada alternatif, hanya melakukan mitigasi Mas. Mitigasi yang berkelanjutan melalui inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Caranya bagaimana? Memperkuat tenaga-tenaga SDM di bidang kebencanaan Mas. Ini adalah orang-orang yang memiliki skill memang di bidang kebencanaan Mas. Termasuk bagaimana upaya kita merangkul dalam artian stakeholder terkait Mas, ini sangat penting. Pemberdayaan masyarakat juga penting. Kalau menurut Pak Mendedi, untuk kondisi bencana alam di Kalsel ya dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa Mas? Nah ini, alhamdulillah Mas, tadi berkat kolaborasi kita sinergi bersama ini, tahun 2024 ini jumlah artinya kejadian bencana kita tidak ada yang terlalu menonjol Mas. Ketika tahun 2023 bisa kita saksikan bagaimana karhutlah yang luar biasa menghanguskan lahan dan hutan kita Mas. Nah, dari cermin 2023 kami di provinsi upaya meningkatkan mitigasi ini harus signifikan. Alhamdulillah di 2024 kita sudah dapat metodenya Mas. Petanya punya, dokumen-dokumen kebencanaan punya, sinergis dengan BMKG juga kita lakukan, dengan TNI kita lakukan, dengan Polri kita lakukan, dengan masyarakat juga kita lakukan. Sehingga upaya penanganan bencana ini Mas Edi, alhamdulillah masyarakat luar biasa untuk Kalimantan Selatan ini Mas Edi. Artinya dengan megang peta bencana itu Betul. bekerja lebih efektif ya? Sangat-sangat efektif. Jadi kita ketika kemarin kan sudah kita prediksi nih Kabupaten Banjar ada dua problem besar di Kabupaten Banjar menurut peta bencana kami, banjir dan angin puting beliung. Demikian juga Baritokuala Mas Edi. Itu dua ancaman besar itu juga. Hanya saja ketika di Alu-Alu juga itu rawan banjirop. Banjarmasin, banjirop juga yang rawan. Karena kita sudah punya peta. Sehingga kami di BPD itu sudah mempersiapkan segala sesuatu jika ini terjadi. Alat-alat juga kita siapkan. Gitu. Betul, efektif Mas Edi, betul. Ketika kita memiliki peta. Baik Pak Bambang, kita ke Pak Maulani Pak. Pak, untuk masyarakat Pak ya, untuk menghadapi cuaca ekstrim Pak ya, itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan masyarakat itu seperti apa sih Pak ya? Karena kan nanti ada mungkin waktu-waktu tertentu yang nanti cuaca ekstrim kan muncul Pak ya. Gitu. Betul, Mas Dedi. Baik Mas Dedi, jadi untuk cuaca ekstrim tadi sebenarnya kita seperti ini aja, jadi selalu update informasi iklim BMKG Kalimantan Selatan melalui situs resmi. Jadi situs resminya itu ada di Iklim Kalsel di Instagram, kemudian cuaca Kalsel untuk antisipasi cuaca ekstrim tadi, kemudian juga bencana hidrometeorologi pada periode musim hujan seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, serta rencana umum kegiatan sektoral yang berkaitan dengan kondisi iklim. Nah, kemudian memang kita juga sebelum hujan sebenarnya di grup WhatsApp info BMKG itu memang sebelum terjadi hujan kita memberikan peringatan dini. Jadi misalnya waspada terjadi hujan misalnya di daerah Banjarbaru pada jam misalnya 17.00 nih. Jadi jam 5 nanti sebelum jam 5 kita beri potensi peringatan hujan, kemudian akan meluas misalnya ke Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin seperti itu Mas Dedi. Jadi ada juga nanti waspada masih terjadi hujan dari sedang sampai lebat di daerah ini. Nah, kemudian akan meluas ke sini, kemudian sampai jam segini seperti itu Mas Edi. Jadi memang ketika sebelum hujan dan saat terjadi hujan, kira-kira hujannya sampai kapan potensinya itu bisa lihat di peringatan dini tadi itu bisa di grup info BMKG, kemudian di Telegram juga ada seperti itu. Ini Pak, kalau tadi kan hujan Pak ya, bisa diprediksi kapan datangnya, terus mungkin tingkat kekuatan hujan seperti apa. Nah, kalau angin tuh bisa diprediksi nggak? Kayak angin puting beliung. Kadang-kadang masyarakat kalau datang puting beliung itu tiba-tiba nggak siap Pak, timbul sudah porak-poranda aja Pak. Dan mereka kalang kabut ketika atap terbang, ketika rumah roboh dan sebagainya gitu. Baik, Mas Dedi. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan, memang di cuaca memang kita memang umumnya kita orang tuh taunya hujan tidak hujan aja. Sebenarnya di dalam perakiraan cuaca kami memberikan hujan atau tidak hujan, kemudian ada suhu, kelembapan, sebenarnya ada juga angin, kecepatan angin berapa, kemudian dari mana. Nah, terkait dengan
puting beliung, jadi memang kita tidak menyebutkan gitu. Kita menyebutkan waspada terjadi angin dengan intensitas kencang seperti itu. Tapi kalau yang puting beliung kita memang nggak sebutkan. Nah, kenapa? Karena memang itu terjadinya itu singkat gitu. Itu dari awan cumulonimbus ya, kemudian dekat dengan permukaan terjadi begitu cepat sih. Jadi kita nggak nulis gitu. Kalau kita misalnya nulis akan terjadi puting beliung misalnya pada 22 November pada jam sekian daerah sekian, itu kita nggak nulis sampai segitunya Pak, karena memang perubahannya cepat. Ya khawatirnya kita nulis seperti itu ternyata malah tidak terjadi gitu. Masyarakat sudah panik duluan seperti itu sih. Jadi kita memang nggak berikan secara spesifik seperti itu. Jadi kita sampai potensi terjadinya angin kencang aja Pak, Mas Dedi, seperti itu. Tapi kalau ini Pak, mau lihat nih Pak, kalau kayak potensi-potensi angin puting beliung itu bisa nggak dibaca di stasiun klimatologi Pak? Kalau di stasiun klimatologi kita lebih ke perakiraan curah hujan 10 hari, kemudian 1 bulan sama minggu, sama musiman Pak. Nah, di Kalimantan Selatan ini Mas Dedi dan Pak Bambang dan teman-teman pendengar, jadi ada 3 UPT BMKG yang itu kami stasiun klimatologi Kalimantan Selatan, itu lebih ke pertanian sebenarnya. Kemudian ada juga stasiun meteorologi Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin, itu di dekat bandara, itu tupoksi memberikan perakiraan cuaca di Kalimantan Selatan, kemudian memberikan perakiraan cuaca untuk keselamatan take off dan landing pesawat. Kemudian ada juga stasiun meteorologi Gusti Samsir Alam di Kota Baru, itu memberikan perakiraan cuaca di daerah Kota Baru dan sekitarnya, kemudian untuk take off dan landing pesawat di daerah Kota Baru. Nah, seperti itu sih Pak untuk perakiraan. Baik Pak Maulani dan Pak Bambang Dedi, kita masuk break yang kedua, kita saksikan iklan berikut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.